dengan saya Aisyah Syarif dan saya Lia Chandrasari. Iya, Kita hari bertemu. Iya. Hari ini kita ada tamu istimewa. Ini Iya. sahabat kita semua ya Mas Ai ya. sahabat lama. Dan beliau adalah Billy Chong, desainer kenamaan kebanggaan Indonesia. Dan kali ini kita akan menyambut Chinese New Year ya. Betul Makanya banget. bintang tamunya beliau Billy ini. Chong. Asik. Terima kasih loh Mbak Lia, Mas Ai udah diundang ke Sama-sama, acara Bil. ini. Dan sekali. sahabat Elsie, mohon maaf, kacamata saya berebut karena pakai masker. Tetapi nggak apa-apa. Kali ini kita tidak hanya membahas Billy Chong yang alumni dulu, lomba perancang mode yang dulu itu diselenggarakan oleh Femina Group. Iya, betul. Dan Billy Chong sekarang juga punya usaha Apa kuliner, kuliner. Sekarang F&B, ada bisnis makanan dan minuman. Waduh. Boleh disebut namanya nggak? Boleh nggak? dong, Ya? boleh dong. Oke, buat para penonton. Jadi saya itu ada bisnis F&B namanya Iya. Yellow Kitchen. Yellow Kitchen. Iya, Yellow Iya. Kitchen itu adalah satu bentuk usaha makanan yang yang ini ya, memproduksi. Bil? Ya, itu salah satunya. Nah, ini salah satunya. Jadi memproduksi bakery dan juga kayak makanan-makanan ringan. Betul. Nah, salah satunya adalah nastar nih, yang nanti juga akan dijual buat special edition, limited edition. Wah, limited Wow. edition. Limited edition edisi Imlek. Edisi Nah, Imlek. iya. Tapi sebenarnya nggak cuman untuk Imlek doang ya. Iya, buat Heeh. daily juga ada. Iya, untuk birthday juga bisa. Bisa. Terus Hari raya, hari raya, Lebaran juga. ya Bisa, Natal Ulang bisa tahun juga bisa. Bisa. Gitu, atau hampers apapun yang untuk orang-orang Ini macam-macam. tersayang Bisa. pastinya. Hampers Buat apa gebetan ya? bisa Oh, juga. juga bisa ya. Bisa. Secret admirer bisa. bisa. Bisa banget. Baik, sahabat Elsie, sebelum kita lebih jauh ke hampers yang cantik-cantik luar biasa ini, Iya. kita ingin bertanya lebih dalam, sebenarnya itu Imlek itu dirayakan setiap kapan sih, Billy? Kalau dari Billy masih merayakan itu keluarga. Iya, kebetulan iya. Jadi memang dari saya lahir sampai dengan sekarang kita masih merayakan gitu. Iya, Cuma iya. untuk yang tahun ini terpaksa kita tidak kumpul untuk menjaga ini kan social distancing. Betul. Tapi tetap kita akan kirim-kiriman hampers ini, Oh, kirim-kiriman oke. makanan dan juga kita ketemu lewat biasanya Zoom atau Dari video Zoom, call. video Ya, call seperti ya. itu. Jadi ini sebenarnya hampers ini untuk mempererat tali silaturahmi. Betul, iya. Orang nggak hadir, Ah. nah ininya Ini hantarannya hantarannya hadir. hadir. Nah, Jadi nggak cuma rasanya aja yang luar biasa enak, tetapi Ini untuk mempererat. presentasinya luar biasa sih Betul. kalau kita bilang. terima kasih Mas Dan Ai. filsafatnya juga untuk mempererat lagi Mas, hubungan kekeluargaan lebih Betul. erat, hubungan pertemanan juga lebih erat ya. Betul. Iya. Dan dengan Percintaan juga lebih erat. Oh my God. Jadi kita curhat nih. Boleh nggak sahabat ya. Elsie, boleh nggak Billy lepas maskernya sebentar? Sahabat Elsie biar lihat. Masker mungkin- aja nih yang dilepas. Nah, inilah Billy Chong. Inilah saya. Sebentar aja ya. Udah Iya, ya. sebentar aja ya. Biar sahabat Elsie makin dekat sama Billy Makin Chong. dekat- Dan makin jangan dekat lupa sama Billy Chong. kalau mau pesen hampers bisa ke Billy Chong ya. Terima Nah, itu kasih. boleh dilanjut nggak, Bill? Tadi kan Billy di keluarga selalu memperingati Iya, merayakan. Imlek. Iya, merayakan. iya, itu iya. bagaimana tuh, Bill? Jadi Tradisinya kayak gimana, Imlek itu Bil? kan memang tanggalannya berbeda ya dengan Iya. tanggalan jadi kan ini Lunar New Year. Iya, Lunar betul. Jadi tanggalnya itu berbeda dengan tahun baru yang biasa internasional Iya. rayakan ya kan. Nah biasanya itu selang sekitar sebulan atau 1,5 bulan Iya. dari tahun baru biasa. Betul. Nah biasanya Biasanya hujan, Bil. biasanya hujan. Biasanya hujannya deras banget. Iya, hujan itu tanda itu adalah berkah yang Berkah luar ya. biasa gitu kan. Kenapa selalu kalau misalnya Imlek, sahabat Elsie selalu hujan ya, Bill ya? Memang pastinya kan. Pastinya ya? Pas bulannya kayaknya. Pas bulannya Pas ya? bulan. Karena tiap tahun tuh aku selalu ikutin. Kebanyakan kan aku hidup di Malang ya. Iya. Hidup di Malang banyak teman-teman dekatku tuh Chinese. Iya. Jadi aku pun juga dari kecil merayakan Imlek. Dikasih ampo juga. Nah kan bagus kan? Pastinya. Terus- Belum menikah Pak waktu itu kan. Belum nikah. Belum nikah. Belum nikah. Tapi dikasih juga, Bil. Terus ada kue keranjang. Iya, iya, iya. Terus ada jeruk, ya kan? Nah itu tuh sebenarnya menandakan apa sih, kayak kue keranjang, jeruk itu semuanya kan ada kalau di Jawa kan ada klepon. Itu apa sih ininya, Bil?
Itu sebenarnya tanda bahwa ini memasuki tahun yang baru. Itu kayak bekal gitu loh. Bekal bahwa kita tuh akan sepanjang tahun ada makanan. Terus ada juga hal-hal baik yang manis gitu yang datang dalam hidup. Ya walaupun tidak manis selalu hidup gue ya. walaupun tidak selalu ada kan. Dan juga kalau dodol itu kan lumayan ini kan lengket gitu kan. Itu sebenarnya kayak merekatkan juga gitu loh. Oh gitu. Hubungannya itu. Jadi kalau kita bilang gong si pacai itu kan sebuah harapan, kemakmuran gitu ya Bill ya. Itu selalu diucapkan ya kalau kata-kata itu. Iya, kalau Facai itu kan lebih ke prosperity, lebih ke kemakmuran. Ya maklum lah ya orang Chinese itu identikan dengan uang ya. Jadi semua itu selalu dikaitkan dengan hal-hal kayak seperti itu. Karena semuanya pekerja keras sih. Semua teman-temanku yang aku tahu tuh memang beliau-beliau ini pada pekerja keras dan maksudnya nggak ada gengsi, terus semuanya juga dilakukan dengan sepenuh hati. Terus satu lagi yang aku mau tanya nih, ini kenapa harus nastar? Nah, kalau dari ciri khasnya ialah ya. Enggak sih, sebenarnya gini, saya itu lahir di Kalimantan, Kalimantan Barat. Tepatnya di salah satu kota kecil antara Singkawang dan Pontianak. Nah di daerah itu memang kayak mereka tuh memproduksi salah satunya adalah nastar ini. Nastar daun yang lumayan populer. Nah kalau boleh saya buka ya. Boleh. Nah kalau misalkan kita lihat, ini adalah bentuknya seperti daun ya, guys. Guys. Oke, Bill. Ini Mas Ayu coba lihat ya. Keistimewaan nastar daun ini apa, Bill? Yang kalau ini dari ini yang Billy buat ini. Nah, yang pasti rasa dulu. Pasti ya. Rasa yang pernah ada. Jadi ini adalah sebenarnya rasa waktu kecil, ya kan suka banget makan makanan ginian gitu. Dan saya juga nggak tahu gimana ceritanya. Mulai dari Imlek yang dulu yang saya tahu. Selalu disediakan ya seperti yang Mbak Lia bilang tadi, ada kue keranjang, ada buah-buahan, kemudian ada kue-kue kering, dan salah satu yang menonjol adalah ini si nastar ini. Nah, cuma bentuknya ya memang nggak daun sih, karena daun itu kan bikinnya repot ya. Iya. Tapi ini daun sih. Ini daun, Bill. Ini memang daun karena apapun yang saya buat harus ada unsur seninya. Betul. Imlek ini kan dirayakan setiap tahun ya, Bill ya. Betul. Dan kita juga tahu bahwa Betawi itu juga ada unsur Chinese, unsur Oriental ya. Di setiap kostumnya, di setiap adat istiadatnya bahkan ya Bill ya. Di setiap dia kan ada roti buaya. Dulu karena perdagangan kan masuk ke Indonesia, betul ya, dari China terus masuk ke Indonesia, tersebar di pulau Indonesia gitu. Akhirnya ada unsur-unsur itu ya Lia ya. Gitu. Nah, Bill boleh diceritain lagi lebih lanjut tentang Imlek tadi? Mungkin itu yang ada hubungannya tadi kan di luar sebelum syuting ini kan aku bilang tentang Chinese peranakan ya. Iya, nah, itu apakah ada hubungannya sama Betawi gitu? Of course. Oh, of course. Itu jadi bule. Maaf. Lagi. Oke, pakai bahasa Mandarin aja kali ya. Jadi of course. Langsung ditelepon stasiun TV, ayo. Iya. Jadi ini pembawa acara. Iya, jadi sebenarnya kayak yang namanya percampuran, asimilasi, mix culture itu tuh udah terjadi sejak lama sebenarnya. Betul. Nah, seperti orang seperti saya ini, Cie, udah turunan kesekian. Jadi dulu kakek saya. Tapi kalau dirimu nggak ada gitu. murni Chinese kan kalau dirimu? Murni Chinese gimana, Bu? Enggak, maksudnya nggak ada percampuran apa atau apa gitu? Enggak. Enggak sih, gua enggak ada. Kalau saya ada peranakan atau gimana gitu loh. Iya, jadi memang kakek dan nenek itu kakeknya gimana sih? Buyut ya berarti ya. Buyut bingung kan tuh. Buyut. Oke, buyut saya itu dari sana, dari negeri Tiongkok sana. Kemudian mereka masuk sini, kemudian mereka ya beranak pinak lah ya di sini. Nah, sama dengan halnya culture ini juga ya mulai dari baju atau kebiasaan tradisi itu semua juga akhirnya masuk juga kan, tapi disesuaikan dengan bukan selera sih ya, lebih ke keadaan yang kebutuhan lokal. Ya, kebutuhan lokal dan keadaan lokal. Betul. Karena kalau misalkan mereka pengen seperti exactly the same seperti yang di sana itu nggak mungkin kan, kayak pasang lampion yang gede-gedean, terus kemudian pasang petasan yang gila-gilaan, itu akan mengganggu orang-orang di sebelah pastinya, karena tidak semua merayakan Imlek kan. Betul. Nah jadi ya udah akhirnya disesuaikan sampai dengan kayak motif yang dipakai untuk baju-baju Cina-Cina peranakan, mereka juga disesuaikan akhirnya. Yang kayak kebaya encim kayak gitu ya. Itu salah satunya. Terus kemudian dia pakai ada kayak batik, sarungnya begitu. Nah,
Ini aku mau tanya nih, Bill. Aduh, ujian. Nggak Hidupnya udah apa-apa. berat Bu, sekarang harus diuji lagi. Enggak, bukan. Ini kayak Cheongsam yang kita pakai nih, Iya, aku iya, sama iya. Sai. Itu kan modelnya loose ya. Nah. Terus yang di sebelah ini kenapa fitted? Iya. Ya, itu kan Cheongsam ada berbagai macam. Oke. Terus ada Sangjit juga. Sangjit. Sangjit Tahu kan. loh Sangjit, luar biasa. Oh, luar Surveinya, biasa. Tepuk tangan buat Bulia. Gue belajar dulu sebelum Belajar ini. dulu, Nah, kemudian di sini. Nah, ini kan ada semuanya itu pada gombrong-gombrong. Iya. Nah, ini boneka-boneka yang ada di belakang nih. Nah, semuanya kecil-kecil. What's the difference, Bill? Oke. Heeh. Jadi kalau yang saya tahu ini seperti yang Mbak Lia pakai atau Mas Ai pakai ini adalah sebenarnya baju laki-laki. Oh, Untuk laki-laki ini ya. untuk laki-laki, oke. Dan sedangkan seperti yang ada di gambar ini, kenapa gombrong-gombrong? Nah, kalau dari gambar ini kan sebenarnya adalah ini tuh menggambarkan mood kerajaan, ya kan? Kan seperti yang kita tahu bahwa di Cina itu banyak banget kerajaan-kerajaan yang ini yang itu beda-beda gitu, marga ini marga itu. Nah biasanya ini dipakai oleh para pekerjanya. Oh, atau pekerjanya. Nah jadi kayak mereka tuh memang nggak boleh yang terlalu ketat gitu. Oh. Nah cuma kan zaman berubah. Iya. Jadi untuk kesopanan, kenyamanan mereka bekerja, Betul. akhirnya dipilihlah baju yang loose-loose. Yang loose, ya kan, disesuaikan dengan kebutuhan pastinya Iya, kan. betul. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk yang sekarang ini ya. Iya. Ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, semuanya berubah, postur juga berubah. Kalau dulu kan kayak perempuan kakinya harus kecil dengan sepatu yang Iya, sangat tersiksa iya, itu. iya, ini tadi ada di ya, sini. sekarang tuh udah nggak perlu lagi seperti itu. Iya. Nah, tapi apa yang tertinggal dari tradisi masa lalu adalah ada beberapa hal, misalkan seperti sulaman, ada shape dasar kerah, itu yang masih ke bawah, dipertahankan, masih ke sampai bawah sekarang gitu loh. begitu ya. Nah, kalau misalkan seperti yang kita lihat di sebelah kiri saya, itu adalah yang udah lebih modern sebenarnya. Ini lebih modern Udah, sebenarnya. karena ini kan berawal dari Shanghai gitu kan. Nah, Shanghai itu kan juga di Cina itu yang memang kota yang paling modern kan. Akhirnya perkembangan si baju itu juga berubah gitu loh, ikut sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Ini aku kayak di belakang Mas Hai nih. Ini ada ini ya. Iya. Ada Ken di belakang. Iya, ada kan di belakang sembunyi dia. Ini kan prinsesnya ya. Terus yang ini nih. Ini jualan juga nih gue. Jualan. Nah, ini mungkin Nah, Billy itu bisa kan loose ceritakan. kan, Bill? Nah, kalau ini tuh lebih ke daily wear. Oh, oke. Dan ini udah lebih modern versinya. Iya, Kalau ini masih lebih ke kerajaan. Kerajaan, Lebih klasik juga. Tuan putri, Tuan kan? putri, princess gitu. para apa namanya? Permasyuri dan selir-selir. Ini Mereka juga sepatu suka nih. ya, punya selir. Oke. Mungkin aku nanti bisa. Iya. Ya itu sepatunya. Ya, ini sepatunya kecil-kecil. Iya, itu tuh bener-bener yang menyiksa perempuan banget kan. Iya. Menyiksa perempuan Menyiksa banget. perempuan. Betul. Ada yang itu ada sejarahnya sampai kaki, kuku-kuku jari itu sampai nempel ya. Wow. Karena kan itu menentukan kayak Dipercaya, status sosial, Iya. ya kan. Oke. Kalau sekarang kan status sosial dari glowingnya make up. Kalau dulu kaki, tunjukkan kakimu. Oh iya. Sekarang lo udah kaya bias gitu. ya, status sosial udah nggak memandang lagi ya. Sekarang enggak. Sekarang pakai highlighter apa aja. Terus satu lagi nih, aku mau tanya tentang Cheongsam. Ini kan bagus banget ya ini. Iya. Kayak bordirannya. Itu berapa lama sih, Bill, bikinnya, Bill? Itu sebenarnya nggak terlalu lama. Cuma kayak mungkin 2 bulan kayaknya. Oh, 2 bulan. Sahabat Elsie, 2 bulan. Jadi kalau umpamanya kita mau mempersiapkan acara seperti itu, kita harus 2 bulan sebelumnya udah prepare. Iya, karena kalau ini tuh lebih ke bordir mesin kan. Tapi kalau misalkan baju Cheongsam yang benar-benar dikerjain dengan tangan, itu lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Bisa sekitar mungkin bisa setahun kali ya kalau yang detail. Nah, itu banget. harganya sampai berapa tuh? Iya, Pusing gue. Kalau sampai setahun pembuatannya pasti semakin sulit, dia akan semakin mahal dong. Mungkin harga diri saya nggak dapat. Ya itu pasti cost banget ya. Tapi biasanya
untuk mempercepat pekerjaannya dibagi menjadi beberapa part kan. Ada yang kerjain bagian belakang dulu nih satu orang, bagian atas satu orang, bagian mana satu orang. Nah akhirnya waktunya bisa lebih cepat. Nah, jadi kita juga mau tanya ke Billy nih. Billy kan bisa masak, lalu sekarang aktif ada juga kafenya, ada terus kafenya. fashion designer juga. Sebenarnya fokusnya ada di mana? Uang. Tapi enggak sih sebenarnya. Basically apapun yang saya lakukan, mungkin kalian juga bisa, teman-teman juga bisa ngelihat apa yang saya lakukan itu ada kaitannya dengan seni sebenarnya. Misalkan makanan, ya seperti inilah yang paling kecil, ya kan? Ini aja ada seninya gitu loh. Ini dibuat tidak pakai cetakan, tapi pakai tangan dijepit kecil-kecil sampai dia ada guratannya. Ini ibaratnya kalau busana ini adi busana atau haute couture. Haute couture ya. Ini beneran pakai tangan Pakai tangan, iya Bu, bener beneran. dipelintir satu-satu. Nggak dipelintir, pakai ada alat jepitnya. Alat jepitnya. Ini saking aku nggak bisa masak ya. Sampai dia harus kelihatan timbul. Jadi kalau misalkan pakai cetakan, begitu dia masuk ke dalam loyang pas keluarin lagi udah rata semua. Oh, semuanya rata. Iya. Nah, makanya bikin nastar, bikin baju, bikin hampers. Dan semuanya. apapun yang saya lakukan itu semuanya ada unsur artnya, ada unsur tangannya. Iya. Ini kalau kita lihat kan cantik-cantik sekali ya hampers yang dibuat Billy Chong ya. Ini biasanya inspirasinya dari mana Bill kalau kayak begini? Ya, jadi inspirasi sebenarnya bisa dari mana aja. Cuma memang saya juga berusaha untuk memasukkan unsur kayak ya ada unsur internasionalnya, ada unsur lokalnya juga. Ya, seperti yang keranjangnya itu kan rotan kan. Rotan itu kan juga sangat Indonesia banget kan. Dan juga tikar. Nah, itu juga Indonesia banget kan. Itu yang juga saya pakai gitu loh. Nah, itu juga tikar ya kan. Nah, kalau ininya sejenis-jenis lotus kan khas dari China ya. Itu bukan lotus. Bukan lotus. Itu peony. Peony ya. Bunga-bunga. Tapi mirip lotus kalau cuman ininya daun-daunnya lebih besar biasanya. Iya. Agak mirip sih. Nah, itu mau menggambarkan sebenarnya ada unsur baratnya juga ya kan dari hiasan bunga-bunganya itu gitu. Yang penting menyatukan semuanya merah. Nah, satu lagi nih, aku mau tanya, kalau di Chinese ya, kalau di Chinese itu kan selalu ada kayak peruntungan nih, peruntungan kita di tahun ini bagaimana? Billy, apakah termasuk yang menganut itu atau bagaimana? Karena percaya dengan hal-hal itu, karena biasanya kita lahir juga ada sionya masing-masing. Betul, ada sionya. Nah, itu gimana? Kalau soal show, sebenarnya dari saya kecil tuh emang nggak pernah pengen tahu gitu loh tentang apa sih yang akan terjadi ke depannya. Nah, tapi ada orang-orang tuh yang iseng banget. Misalkan kayak, kamu, jadi ada orang datang ke rumah ya, ngeliat kan, kamu nanti gedenya tuh bakalan gini-gini gitu, bakalan sukses atau apa. Oh ya udah kalau memang bagus diamini ya kan. Tapi kalau misalkan bakal apa yang agak-agak negatif, biasanya sih ya udah deh nggak usah terlalu dipercaya gitu. Nah, udah semakin itu kayak suhu atau orang ada orang kan memang punya sixth sense ya kan, punya mata ketiga, keenam mata kanan, ya apalah itu ya. Kadang-kadang ya itu kayak gatel gitu loh, setiap lihat saya tuh pengen buka lo ini ya nanti bisa gini gitu. Itu sering banget terjadi. Gitu. Nah tapi ya sekali lagi karena saya udah menganut bahwa Tuhan saya adalah Yesus ya kan, Yesus Kristus. Nah jadi nggak boleh percaya hal-hal seperti ini. Gitu. Tapi godaan-godaan itu misalkan peruntungan show ini di tahun ini kadang-kadang tuh tiba-tiba muncul tada gitu kan pas lagi nge-swipe pengen tahu ya kan. Akhirnya suka ada gitu. Aduh baca nggak ya udah dibaca deh aja. Pas baca menyesal ternyata nggak bagus gitu kan. Jadi oke deh kayak jangan percaya hal-hal seperti itu. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Tapi walaupun kembali lagi kan kembalikan lagi kepada masing-masing individu, apakah dia memang terbiasa atau enggak. Cuma kalau buat saya harus belajar untuk berserah pada Tuhan. Jadi apapun yang sedang terjadi, apapun yang akan terjadi, bahwa God is in control in my life. That's good, Bill. Gitu. Saya hargai pendapat Anda. Terima kasih. Ini berlaku buat universal sih harusnya. Iya, dan tiap orang kan memang punya kepercayaan dan pendapat yang berbeda-beda ya, Bill ya. Tetapi memang alangkah baiknya kalau kita selalu positive thinking. Kalau aku sendiri sih bukan aku percaya, tapi itu bisa sebagai acuan. Karena kan kadang setiap orang itu ada satu titik dalam hidupnya itu
gue mesti ngapain nih? Gue udah usaha ini, usaha itu. Tapi kayak lost tersesat gitu ya. Gue tersesat, harus ada yang guidance gitu. Nah itu bisa sebagai apa ya, inspirasi kali ya. Kalau aku bisa bilang inspirasi, tapi tidak untuk dipikiri terus gitu. Difokusin gitu ya. Jadi yang penting sebenarnya kita usaha ya Mas Ai ya. Betul. Ini kali ya Bill, yang tentang Cheongsam itu ada patron-patronnya tersendiri nggak Bill? Oh, pakemnya. Terus ada ini nggak sih levelnya itu kalau belajar, misalnya sekarang Billy kan buka kelas, itu ada level-levelnya nggak, dari basic sampai advance gitu ada ya? Ada. Oke. Boleh diceritain Bill? Ya, mulai dari ini dulu kali ya. Kalau maksudnya sebenarnya shape seperti apa sih yang harusnya bisa dibilang sebagai Cheongsam? Nah, kalau yang paling sering kita lihat di berseliweran di market adalah memang yang model seperti ini, yang sangat basic. Jadi kayak cuma potongan kerah Shanghai, kemudian ada belahan di samping dan udah tanpa tangan. Nah, tapi tidak semua perempuan kan pede pakai baju seperti ini kan. Pede dan sesuai juga dengan karakternya. Ketika orang udah semakin dewasa, bentuk badan udah lebih berubah. Betul. Ada yang lemaknya di sana sini, ya kan. Like me? Saya dong Bill. Kayak saya juga. Nah jadi bentuknya tuh udah mulai melonggar. Ada modelnya traps gitu, kemudian ada yang tangan panjang, ada yang tangan lebih panjang, maksudnya lebih pendek, lebih panjang itu juga ada gitu. Tapi apa yang masih dipertahankan biasanya kayak bentuk kerahnya. Bentuk kerahnya ini kerahnya ya. dipertahankan. Kalau misalkan enggak, oke, dia pengennya versi modern, bisa dengan outer atau jacket, tapi kayak gambar-gambarnya itu oriental. Biasanya kalau yang lebih berani mereka bisa pakai gambar naga. Cuma itu gitu terlalu strong ya. Apalagi buat perempuan biasanya dia tidak memilih itu. Atau sio-sio kadang-kadang ya Bill ya? Kadang ada. Ada di situ ya? Kadang ada juga. Cuma ya ngeri ya kalau taruh tikus misalkan atau ular. Aku pernah milih waktu aku di Singapura ke Museum Peranakan, aku milih macan. Macan memang common banget. Itu common sering dipakai. Cuman orangnya surprise, why you choose this? Mestinya kan perempuan nggak ini. I'm a tiger lady. Enggak. Apakah aku pengen tahu sih kenapa nggak boleh kalau perempuan itu? Ya sebenarnya kan sama ya, untuk kebanyakan orang-orang timur adalah perempuan itu kan cenderung harus yang lebih di bawah dengan laki-laki ya kan. Nah jadi kayak unsur seperti itu tuh untuk perempuan memang mereka ngerem juga gitu kan. Perempuan tuh harusnya nggak boleh yang terlalu gahar gitu, harus yang gimana ya kan. Jadi pemimpin tetap laki-laki kan kebanyakan kan. Nah tapi kan sebenarnya banyak perempuan yang memang hebat gitu, just like you sebenarnya ya kan. Terima kasih. Nah namanya karakter ini Mulan ya kan. Nah itu sebenarnya kan penggambaran perempuan yang perkasa. Artinya dia yang memang bisa lead gitu kan. Dan akhirnya ya dia harus menyaru sebagai laki-laki untuk bisa nge-lead. Iya betul. Nah gitu. Nah itu sebenarnya masyarakat dunia ya, terutama timur ya itu kan agak anti kalau perempuan itu lebih tinggi. Jadi pemimpin. Betul. Ya udah sahabat Elsie, kita kan sudah selesai nih ngobrol-ngobrolnya dan semoga di tahun baru ini, itu tahun berapa? 2572 ya, benar ya? Ya itulah. Tahun kerbau pokoknya. Tahun kerbau dan tahun 2021. Semoga tahun ini kita semua bisa melakukan sesuatu positif dan saling support satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Dan kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Betul. Dan akhir dari episode kali ini, semoga kalian semua sehat selalu dan semoga semuanya sejahtera dan kita semua melakukan apapun yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang bagus. Iya, betul. Dan kita mau pamit karena ini sudah. Oh bentar, mungkin badan yang sehat. Oh iya, badan yang mental sehat. yang sehat. Ya, itu juga penting ya. Doakan ya Mas Ai. Dan jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berjuang. Betul. Karena selama kita berjuang dan berusaha pasti ada hasil yang nantinya kita akan menikmati hasil tersebut. Betul. Ya. Dan jangan juga berhenti mencintai. Apa? Berhenti mencintai. Oh, mencintai. Tapi menyayangi dong. Menyayangi. Ya sudah sahabat Elsie, saya Lia Chandrasari Dan mau saya pamit. Syarif. Dan saya Billy Chong. Akan pamit dari episode kali ini. Gongsi Facai. Gongsi Facai.